Suami terakhir. Bab 6611 Bab 6615 Bab 6611 Lukas, yang berada di samping, memiliki wajah dingin dan bahkan tidak melihat Daryl. Ketika dia berada di desa pegunungan sebelumnya, dia kehilangan semua muka di depan Daryl. Saat ini, dia ingin terpisah dari Daryl dengan cepat. Melihatnya seperti ini, Daryl terlalu malas untuk peduli. Pada saat itu, dia tersenyum sedikit pada Snowy, dan hendak berbalik dan pergi. Benar. Hanya mengambil 2 langkah, Daryl memikirkan sesuatu, berbalik dan bertanya pada Snowy. Saya dengar kota Kizu dihancurkan oleh JBY, bagaimana situasinya sekarang? Dayan memiliki perjanjian dengan orang Hu, Daryl tidak lagi khawatir, pemberontak JBY akan dikalahkan cepat atau lambat. Tujuan menanyakan ini hanya untuk mengetahui beberapa keberadaan Hao Tian. Snowy adalah orang dari Dao Surgawi, dan dia berpengetahuan luas dan harus tahu sesuatu. Mendengar pertanyaan itu, Snowy menghela nafas panjang, dan berkata perlahan. Kami keluar kali ini karena masalah ini, tetapi kami bertemu bandit ini di tengah jalan, jadi itu tertunda. Setelah berhubungan dengannya begitu lama, Snowy tahu bahwa pria di depannya, meskipun dia tidak serius, dia memiliki keadilan di hatinya, jadi dia mengatakannya tanpa ragu-ragu. Snowy. Namun, dia diinterupsi oleh Lukas sebelum dia selesai berbicara. Bagaimana kita bisa memberitahunya tentang kepergian kita? Setelah berbicara, Lukas tidak bisa tidak melirik Daryl, matanya penuh penolakan. Daryl mengerutkan kening. Snowy juga mengerutkan kening dengan ringan, dan kemudian berbisik. Tentu saja saya tidak akan membicarakan hal-hal rahasia. Ketika suara itu jatuh, dia memberi isyarat kepada Daryl untuk pergi ke samping dan menjelaskan. Pada saat ini, Lukas ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat, jadi dia hanya bisa cemas. Ketika mereka sampai di pinggir jalan, Snowy berkata dengan nada yang rumit. Setelah JBY menghancurkan kota Kizu, mereka merayakannya selama 3 hari 3 malam. Kaisar kecil dan Raja Shaoyang menyeberangi sungai ke selatan dan mundur ke kota awan cerah. Kemarin, kami mendapat kabar dari Dao Surgawi bahwa JBY memperbaiki pasukannya dan menuju ke selatan, berkemah di tepi utara kota awan cerah, dan siap menyerang kota awan cerah. Namun, kota awan cerah dikelilingi oleh air di 3 sisi dan medan yang rumit, dan sebagian besar pasukan JBY berasal dari utara, banyak yang tidak mengerti air, jadi JBY tidak bertindak gegabah. Ketika berbicara tentang ini, Snowy melirik Lukas tidak jauh. Kali ini Master Sekte mengirim kami berdua untuk menyelidiki situasi di kota awan cerah. Mengetahui hal ini, Daryl mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih telah memberitahuku ini. Saat dia mengatakan itu, Daryl melirik Lukas dan nada suaranya menjadi serius. Saya dapat melihat bahwa dia tampaknya sangat menyukaimu, tetapi orang ini tidak benar, dan dia tidak akan mengorbankan kemampuannya untuk mencapai tujuannya, jadi kamu harus berhati-hati di masa depan. Melihat keseriusan Daryl yang langka, Snowy tertegun sejenak, dan ketika dia mendengar kata-katanya lagi, wajahnya yang lembut tiba-tiba memerah. Apakah dia menyukaiku atau tidak, apa urusanmu? Setelah mengatakan itu, Snowy berbalik dan hendak pergi dengan Lukas, tetapi setelah hanya mengambil 2 langkah, dia berhenti dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Jangan khawatir, saya adalah murid langsung dari Master Sekte. Dia tidak akan berani berbicara dengan saya. Suara itu sangat lembut, hanya dia dan Daryl yang bisa mendengarnya. Daryl mengangguk sambil tersenyum, berbalik dan melangkah pergi. Oh! Melihat keduanya berbisik, Lukas entah kenapa tidak sabar. Ketika dia melihat Daryl pergi, dia bergegas dan bertanya. Snowy, apa yang kamu katakan padanya? Saat berbicara, Lukas melihat ke belakang Daryl, tidak bisa menyembunyikan permusuhannya. Tidak mengatakan apa-apa. Snowy berkata dengan ringan, dan kemudian berjalan di sepanjang jalan. Setelah melewati desa pegunungan, Snowy benar-benar tidak melihat Lukas,
dan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepadanya saat ini. Tunggu aku. Merasakan sikap acuh tak acuh Snowy, Lukas tertegun sejenak, lalu memanggil dan dengan cepat mengejarnya. Di sisi lain, Daryl mengikuti jalan sepanjang jalan selama lebih dari 3 jam, dan akhirnya tiba di sebuah kota kecil. Setelah berhenti sebentar di kota dan bertanya kepada orang-orang, Daryl menentukan arah kota awan cerah dan melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian, Daryl tiba di perbatasan kota awan cerah. Pada saat ini, Daryl berdiri di atas bukit, melihat kota awan cerah di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan dipenuhi dengan emosi. Kota awan cerah ini, pemandangannya sangat bagus. Bab 6612. Pada saat ini, sudah larut, dan ada lapisan kabut di sungai di bawah malam, yang tampak seperti mimpi dari kejauhan. Dan di dalam kabut sungai, sebuah kota yang megah menjulang. Itu adalah kota awan cerah. Sungai besar di tepi kota awan cerah disebut Roh Giok. Terlihat seperti sabuk batu giok yang berkibar di peta, jadi itulah namanya. Sungai Roh Giok mengalir melalui hampir seluruh benua Tianxin. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sungai induk dari seluruh benua Tianxin. Lokasi kota awan cerah terletak di tikungan sungai Roh Giok, dikelilingi oleh air di 3 sisinya. Dalam hal ini, sejak pembentukan Dayan, kota awan cerah berbeda dari kota-kota lain. Tidak hanya memiliki pasukan air sendiri, tetapi juga tidak tunduk pada yurisdiksi lokal, dan langsung dikerahkan oleh kaisar. Karena pengiriman langsung dari keluarga kerajaan, Angkatan Laut Kota Awan Cerah dilengkapi dengan baik. Pada saat ini, melalui kabut, Daryl samar-samar bisa melihat tepi selatan sungai Roh Giok, di mana kapal perang besar yang tak terhitung jumlahnya samar-samar berlabuh dengan bendera berkibar di atasnya. Di tepi utara sungai Roh Giok, di kaki bukit tempat Daryl berada, ratusan camp diam-diam berbaris, dan itu adalah pasukan Jibeye. Pada saat ini, Daryl menarik napas dalam-dalam, memikirkan Dewa Raja Haotian di dalam hatinya, dia hanya bisa bergumam diam-diam. Dalam beberapa hari terakhir, kekuatan Haotian seharusnya pulih. Jika dia benar-benar menabraknya nanti, dia akan bingung jika dia bergerak. Lupakan saja, kenali diri sendiri dan musuh agar tidak terkalahkan. Beberapa detik kemudian, Daryl diam-diam menghilangkan keraguannya, memanfaatkan malam untuk menyelinap menuruni bukit, dan diam-diam menyentuh kamp Jibeye. Meskipun kamp Jibeye sangat besar, ada hampir 1000 tenda, tetapi tata letaknya sederhana, sehingga Daryl dapat dengan mudah tumbuh ke posisi panglima tertinggi. Jibeye ini benar-benar masih ada. Ketika dia berada di dekat tenda, Daryl mengikuti lampu di dalam dan dengan jelas melihat bahwa Jibeye sedang duduk di kursi utama tenda, tetapi penglihatannya terbatas dan dia tidak bisa melihat keseluruhan gambar di dalam tenda. Tepat ketika Daryl hendak mengubah sudutnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di tepi sungai tidak jauh. Kemudian, dia melihat beberapa tentara, dengan 2 orang, bergegas mendekati tenda besar. Seperti yang dia lihat, keduanya berpakaian seperti sarjana, memberi kesan elegan kepada orang-orang. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, Daryl bergumam di dalam hatinya. Untuk menghindari ketahuan, dia dengan cepat bersembunyi ke samping dan terus mengamati. Beberapa tentara sangat sopan kepada mereka berdua. Ketika mereka sampai di tenda besar, mereka melaporkan. Jenderal, sejarawan rahasia Kota Awan Cerah ada di sini. Sejarawan rahasia Kota Awan Cerah. Mendengar ini, Daryl merasakan kejutan tiba-tiba di hatinya, dan dia memiliki firasat buruk. Pada saat ini, Jibeye sedang menimbun pasukan di tepi sungai, dan dia akan menyerang Kota Awan Cerah kapan saja. Pada saat kritis ini, bagaimana mungkin Kota Awan Cerah memiliki sejarawan untuk datang menemui Jibeye? Dan saat itu masih malam, saat sungai berkabut. Ada sesuatu yang rumit di sini. Cepat masuk. Tepat ketika Daryl bergumam diam-diam, dia mendengar suara bahagia Jibeye dari dalam tenda. Prajurit itu menanggapi dan dengan cepat mengundang 2 sejarawan rahasia itu masuk.
Pada saat ini, Daryl bereaksi dan perlahan mendekati tenda, melihat ke dalam melalui celah. Dia melihat bahwa di tenda, JBY berdiri dengan sangat bersemangat, dan menertawakan dua sejarawan rahasia. Hahaha, dua orang dewasa, tetap aman untuk waktu yang lama. Saat mengatakan ini, JBY terlihat sopan, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kesombongan. Dua sejarawan rahasia yang datang, satu bernama Wesley Dixon dan yang lainnya bernama Flintstein. Sebelum JBY dikirim ke perbatasan, dia adalah seorang sersan junior dan bekerja dengan mereka berdua. Pada saat ini, Wesley dan Flint juga mengepalkan tangan dan memberi hormat kepada JBY. Sudah lama, Jenderal. Aku belum melihatmu selama beberapa tahun, tetapi sikap sang jenderal masih sama. Kedua belah pihak bertukar beberapa kata, dan JBY menyambut mereka untuk duduk. Sial. Melihat ini, Daryl, yang bersembunyi di luar tenda, tercengang. Dua sejarahnya rahasia dari kota awan cerah ini adalah kenalan lama JBY. Bergumam dalam hatinya, Daryl diam-diam mengamati sekeliling JBY, tetapi tidak melihat sosok Hao Tian, dan bergumam lagi di dalam hatinya. Aneh, Hao Tian selalu dianggap sebagai tamu oleh JBY, tapi dia tidak ada di tenda. Bab 6613. Pada saat ini, Daryl tidak tahu bahwa Hao Tian tidak mengikuti JBY ke selatan, tetapi tinggal di kota Kisu. Sudahlah. Segera, Daryl menjadi tenang dan memutuskan untuk menanyakan situasinya terlebih dahulu, jadi dia terus bersembunyi di luar dan mendengarkan gerakan di dalam tenda. Setelah mendengar JBY dan mereka bertiga mengobrol tentang masa lalu, Wesley tiba-tiba berkata dengan serius. Jenderal, sebelum Anda mengirim seseorang untuk mengirim surat rahasia kepada pemilik kota, mengatakan bahwa Anda ingin bekerja sama, pemilik kota ragu-ragu, mari kita berdua datang dan jelajahi kebenaran. Ketika suara itu jatuh, Flint mengangguk setuju. Hahaha. Mendengar ini, JBY tidak bisa menahan tawa, dan berkata perlahan. Penguasa kota awan cerah, Kenri, benar-benar curiga. Dalam surat rahasia hari itu, saya sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Selama dia membantu saya untuk menaklukkan dunia, dia akan menjadi raja awan cerah. Saya, JBY, menghitung apa yang saya katakan, kalian berdua bisa yakin. Pada saat ini, Wesley dan Flint saling memandang dan segera mengangguk. Dengan kata-kata jenderal, kita akan lega. Ya, ketika kita kembali, kita akan membiarkan pemilik kota bersantai. JBY berkata sambil tersenyum. Oke, terserah kalian berdua untuk menyebarkan berita. Tapi, kita belum bertemu selama bertahun-tahun. Jangan buru-buru pergi, mari kita minum bersama nanti. Setelah mengatakan itu, JBY meminta para penjaga di sekitarnya untuk menyiapkan anggur dan makanan. Wesley dan Flint ingin menolak, tetapi mereka tidak bisa menahan kebaikan JBY, dan akhirnya mengangguk setuju. Brengsek. Mendengar berita ini, Daryl terkejut dan mau tidak mau mengutuk. Ternyata kedua orang ini dikirim oleh penguasa kota-kota awan cerah untuk berkonspirasi dan bekerja sama dengan JBY. Bukankah Kaisar Kecil dan Raja Shaoyang dalam bahaya sekarang? Hahaha. Ayo, mati kita minum. Tepat ketika Daryl diam-diam terkejut, makanan dan minuman sudah disiapkan di tenda, dan tawa JBY dan Wesley bisa terdengar dari waktu ke waktu. Pada saat ini, Daryl tidak tenang untuk sesaat. Awalnya, Daryl tidak berniat untuk campur tangan dalam perang, tapi sekarang dia telah mengalaminya, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Lupakan saja, pergi ke kota awan cerah dulu, temukan Kaisar Kecil dan Raja Shaoyang, dan beritahu mereka hal-hal ini. Setelah mengambil keputusan, Daryl diam-diam meninggalkan camp. Setelah meninggalkan camp, Daryl dengan cepat bergegas ke tepi sungai. Pada saat ini, malam sangat pekat, dan tidak ada yang akan melihatnya bahkan jika dia terbang. Namun, sebelum Daryl bisa pergi, suara seruling tiba-tiba datang dari sebuah bukit tidak jauh.
Suara seruling itu merdu dan lembut, seperti tetesan air, tetapi ada aura dingin seperti awan roh yang tersembunyi di dalamnya. Di kedua sisi sungai Roh Giok yang tenang ini, apakah itu Kem Jibeye atau tentara di kapal perang di tepi selatan sungai, mereka semua bisa mendengarnya dengan jelas. Siapa yang memainkan seruling di sini pada malam hari? Pada saat ini, Daryl juga tertarik dengan suara seruling, dan segera mengikuti suara seruling, dan segera melihat bahwa di bukit tempat dia sebelumnya, bayangan sedang duduk di atas batu, memegang seruling giok di tangannya, dan bermain dengan lembut. Ini. Melihat bayangan ini, Daryl tertegun sejenak. Dia tidak bisa melihat dengan jelas dari jarak jauh, tapi dia bisa merasakan aura kuat yang merasuki tubuh lawan, apalagi aura ini agak familiar. Sekarang Daryl bahkan lebih penasaran, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat perlahan. Ketika jaraknya kurang dari 50 meter, Daryl akhirnya melihat wajah orang lain dan tercengang. Dia melihat bahwa orang ini berusia 40 atau 50 tahun, dan garis besar seperti pisau terpotong, itu adalah Master Sekte Dao Surgawi, Gu Qianqiu. Itu dia. Untuk sementara waktu, Daryl diam-diam bingung. Apa yang dia lakukan sendirian dan bermain seruling di sini pada malam hari? Pada saat ini, Daryl tidak tahu bahwa Gu Qianqiu sedang bermain seruling di sini karena dia ingin memimpin Hao Tian keluar. Ketika Hao Tian membantu Jibeye untuk menerobos kota Qizu, mereka merayakannya selama 3 hari. Ratusan ribu pasukan masuk kota Qizu, dan penjarahan telah melukai banyak orang. Pada saat itu, ketika Gu Qianqiu mengetahui situasinya, dia sangat sedih. Kemudian, dia memutuskan untuk menyingkirkan ahli di samping Jibeye. Baru saja Daryl mendengar udara dingin di seruling, yang berarti bahwa Gu Qianqiu ingin menantang Hao Tian. Namun, saat ini, Gu Qianqiu tidak tahu bahwa Hao Tian tidak berada di camp, tetapi jauh di kota Qizu. Beberapa detik kemudian, Daryl bereaksi dan hendak pergi ke bukit untuk bertanya kepada Gu Qianqiu, tetapi pada saat ini, sesuatu terjadi di sungai di belakangnya. Bab 6614. Dia mendengar suara dayung mengayuh di atas air. Segera setelah itu, Daryl dengan jelas mendengar bahwa tangisan seorang wanita terus datang. Pada saat itu, Daryl melihat ke belakang dan melihat sebuah perahu kecil perlahan datang dari sungai di kejauhan. Samar-samar terlihat bahwa ada beberapa pria dengan pisau panjang di atas kapal, dan di samping mereka duduk seorang wanita, menangis tanpa henti. "Tolong aku." Sambil menangis, wanita itu terus meminta bantuan. Beberapa pria saling berteriak. "Jalang, aku akan menebasmu lagi. Taatlah menjadi nyonya bos kita. Itu lebih baik daripada melarikan diri." "Itu benar, jangan mengabaikan pujian." Teriakan marah terus datang, dan Daryl segera mengerti sesuatu. Wanita ini adalah orang biasa yang melarikan diri, dan dia diculik oleh orang-orang jahat ini. Setelah memahami, Daryl sangat marah. Gangster ini benar-benar arogan. Dekat selatan adalah tim kapal perang kota awan cerah, dan tidak jauh adalah kamp tentara Jibeye. Mereka menutup mata, merampok orang dan melakukan kejahatan. Pada saat ini, setelah wanita itu ditegur, dia mulai menangis lagi. Pada saat ini, Daryl tidak bisa membantu tetapi bertindak untuk menyelamatkan orang, tetapi sebelum dia pergi, Gu Qianqiu, yang sedang duduk di atas bukit, memimpin, melayang ke langit, dan terbang menuju kapal. Dalam sekejap mata, Gu Qianqiu mendarat di haluan kapal, matanya dengan cepat menyapu beberapa pria, dan berkata dengan dingin. "Kamu benar-benar berani. Merampok orang yang melarikan diri, aku akan memberimu kesempatan sekarang, cepatlah." Itu tidak keras, tapi tidak dipertanyakan lagi. Melihat adegan ini, Daryl menahan keinginan untuk menembak dan mengangguk setuju. Gu Qianqiu ini layak menjadi penguasa Dao Surgawi. Mencangkul yang kuat dan membantu yang lemah, dan memiliki sikap yang sopan. Pada saat ini, mata beberapa pria di kapal juga terkunci pada Gu Qianqiu,
Masing-masing dari mereka tampaknya terpana oleh aura di tubuhnya, dan mereka saling memandang, tidak berani menjawab dengan gegabah. Beberapa detik kemudian, pemimpin itu melangkah maju dan berkata kepada Gu Qianqiu. "Siapa kamu?" Gu Qianqiu tampak acuh tak acuh, dan mengucapkan kata demi kata. "Dao Surgawi, Gu Qianqiu. Gu Qianqiu." Mendengar tiga kata ini, ekspresi beberapa pria berubah, dan mata mereka penuh ketakutan. Dao Surgawi adalah organisasi misterius paling kuat di seluruh benua Tianxin, siapa yang tidak tahu. Melihat ekspresi beberapa pria, Gu Qianqiu tidak berbicara omong kosong, dia membungkuk dan menjangkau wanita yang menangis. "Jangan takut, kamu aman sekarang." Wanita itu tersedak, meletakkan tangannya di lengan Gu Qianqiu, berdiri perlahan, menundukkan kepalanya dan berterima kasih. "Terima kasih atas bantuanmu." Gu Qianqiu menjawab dan tidak merasa ada yang salah pada saat itu. Namun, Daryl, yang berdiri di kaki bukit, mengubah wajahnya. Dari sudut pandangnya, dia melihat tangan wanita itu berkedip samar, jelas menyembunyikan senjata. Menyadari ada yang tidak beres, Daryl ingin mengingatkannya, tapi sudah terlambat. "Matilah Gu Qianqiu." Wanita itu baru saja berdiri ketika dia tiba-tiba berteriak, menunjukkan belati yang tersembunyi di lengan bajunya, dan menusuk jantung Gu Qianqiu dengan ganas. Jelas, wanita dan pria di kapal itu semua dalam kelompok yang sama, mereka hanya berakting dan sengaja membawa Gu Qianqiu ke sini. Apa? Menghadapi situasi itu, Gu Qianqiu terkejut, tetapi dia adalah Master Sekte Dao Surgawi dan memiliki aksi. Namun, pijakan di atas kapal terbatas, dan Gu Qianqiu belum berdiri kokoh, dan telapak tangan lain memanggil ke punggungnya. Kekuatan telapak tangan ini mencengangkan, dan udara di sekitarnya terdistorsi. Pada saat ini, Gu Qianqiu tidak dapat menghindari. Dia dipukul di bagian belakang jantung oleh telapak tangan ini, dan kejutan terjadi. Pada saat itu, dia mengerang di mulutnya, dan seluruh tubuhnya langsung terkejut dan terbang keluar. Itu terbang puluhan meter jauhnya, dan akhirnya mendarat di pantai. Di bawah sinar bulan, mereka melihat wajah Gu Qianqiu pucat. Pada saat ini, Gu Qianqiu menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan darah yang bergolak, dan melihat beberapa orang di kapal. "Siapa kamu?" Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dia telah ditipu. Bab 6615. Begitu suara itu jatuh, tawa datang dari kabin. "Gu Qianqiu, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini." Ketika kata terakhir jatuh, sesosok perlahan berjalan keluar dari kabin. Mengenakan bunga merah di kepalanya, wajahnya penuh amarah dan kebencian, itu adalah Nenek Safflower. "Itu kamu." Melihat Nenek Safflower, wajah Gu Qianqiu berubah, dan pada saat yang sama, ada sedikit kerumitan di matanya. Pada saat yang sama, Daryl juga terkejut. "Sial, apakah itu Nenek Safflower?" Dalam keheranannya, Daryl tidak bisa tidak mengingat bahwa di kota Qizu, setelah ditangkap oleh Nenek Safflower sebelumnya, dia memaksa Snowy untuk menikah dengannya. Hehehe. Melihat keheranan Gu Qianqiu saat ini, Nenek Safflower mencibir. "Tidakkah kamu mengharapkannya?" "Gu Qianqiu, kamu membunuh muridku yang terkasih. Aku ingin kamu untuk membayar darah dengan darah, dan kamu tidak dapat melarikan diri hari ini." Setelah mengatakan itu, Nenek Safflower mendengus dingin. "Bunuh dia." Di bawah sinar bulan, Nenek Safflower tampak muram dan matanya penuh kebencian. Setelah membiarkan Gu Qianqiu melarikan diri terakhir kali, Nenek Safflower sangat kesal. Dia tahu bahwa akan sulit untuk membunuh Gu Qianqiu dengan kekuatannya sendiri, jadi dia menghabiskan banyak uang, mengundang beberapa pembunuh top. Hari ini dia mengetahui bahwa Gu Qianqiu akan datang ke camp JBY, jadi Nenek Safflower memainkan adegan dengan beberapa pembunuh. Mendengar perintah itu, wanita yang melukainya dan para pria itu pecah hampir bersamaan, dan dengan cepat datang ke arah Gu Qianqiu. Melihat beberapa pembunuh bergegas masuk, Gu Qianqiu mengerutkan kening,
dan tidak ada omong kosong pada saat itu, dia dengan tegas mengeluarkan pedang panjangnya, dan bertarung dengan sengit dengan beberapa pembunuh di hutan di tepi pantai. Omong-omong, Gu Qianqiu sangat kuat sehingga dia tidak akan menempatkan pembunuh ini di matanya pada awalnya. Namun, dia baru saja lalai dan ditampar oleh pembunuh wanita. Pada saat ini, darah di tubuhnya tidak teratur, dan kekuatannya sangat berkurang. Dan beberapa pembunuh bekerja sama secara diam-diam, dan tembakan mereka bahkan lebih mematikan. Dalam hal ini, Gu Qianqiu hanya memiliki kekuatan untuk menangkis dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam waktu kurang dari beberapa putaran, Gu Qianqiu mengerang, dan sebuah lubang darah keluar dari bahu tempat dia terpotong, dan darah keluar. Melihat adegan ini, Daryl ingin naik untuk membantu, tetapi kekuatannya belum sepenuhnya pulih, jadi dia tidak berani terburu-buru. Hahaha. Pada saat ini, Nenek Safflower terbang, melihat cedera Gu Qianqiu, dan segera tersenyum penuh semangat. Gu Qianqiu, ketika Anda membunuh murid saya, Anda tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti itu. Suara itu jatuh, dan sosok Nenek Safflower meledak, dan memanggil Gu Qianqiu dengan telapak tangan. Pada saat ini, Gu Qianqiu terjerat oleh beberapa pembunuh, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ketika dia melihat Nenek Safflower datang dengan telapak tangan, dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia harus menggertakkan giginya dan menyapanya dengan telapak tangan. Detik berikutnya, telapak tangan kedua belah pihak bertabrakan, dan raungan terdengar, diikuti oleh erangan Gu Qianqiu, dan tubuhnya mundur lagi dan lagi. Puff! Setelah menstabilkan sosoknya, Gu Qianqiu menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya sangat lemah. Beberapa pembunuh tidak berhenti, ditambah Nenek Safflower, itu bukan lawan. Persetan. Melihat situasi ini, Daryl diam-diam cemas. Meskipun dia tidak berteman dengan Gu Qianqiu, bagaimanapun dia adalah Tuan Snowy, dan dia tidak bisa membantunya. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl melihat sekeliling dan melihat bahwa ada banyak batu besar di sekitarnya. Dia segera mendapat ide, dan dengan cepat memindahkan batu-batu itu dan mulai menyebarkan formasi. Saat menyebarkan formasi, Daryl memperhatikan situasi Gu Qianqiu. Bam! Bam! Gu Qianqiu terluka parah, dan dia bukan lawan dari Nenek Safflower. Hanya dalam beberapa napas, dia dipukul dengan beberapa pedang dan telapak tangan, menyumbangkan darah dan mewarnai jubah merahnya, dan langkahnya terhuyung-huyung. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, Gu Qianqiu mengepalkan pedang panjangnya dengan erat, dan matanya penuh dengan keengganan. Apakah saya, Gu Qianqiu, akan mati di sini malam ini? Tepat ketika dia hampir putus asa, Daryl berteriak dari belakang. Tuan Sekte Gu, kemarilah. Oh. Mendengar suara Daryl tiba-tiba, apakah itu Gu Qianqiu atau Nenek Safflower, mereka semua tercengang, dan kemudian mereka semua melihat ke arah Daryl. Melihat Daryl menutupi wajahnya, mereka tidak bisa mengetahui identitasnya sama sekali.